Selamat datang narasumber Tul Mukmin. Resiko terlambat kamu begini. Lanjut Andri. Sebuah unit usaha, sebuah badan usaha itu hancur kalau kita sudah tidak ada lagi yang namanya kebersamaan, tidak ada lagi kepedulian, dan lunturnya kedisiplinan. Jangan ada yang masuk lagi, Anda tutup dan jangan ada yang masuk lagi, ya. Siapapun, kalau itu sudah mulai luntur, ini berbahaya. Saya mengumpulkan dulu 9 orang duduk bersama, kemudian bertambah menjadi 15 orang atau 16 orang di rumah di Tanglebun terus. Kemudian bertambah lagi pada saat evaluasi di Tervista lagi itu sudah sekitar 30 orang. Kemudian berkumpul kemarin waktu di halal satelit, ya, ingat kamu? Ya, halal di perumahan satelit itu berkumpul sudah mencapai hampir 100 orang. Semua hadir, mungkin sebagian dari Anda pasti ingat. Kemudian COVID, hari ini saya undang secara internal. Apa makna dari itu? Saya tidak ingin nanti di antara kita ada saling tidak mengerti siapa dia, siapa kita, siapa mereka. Ketemu di jalan, oh kamu siapa, ini siapa. Hari ini semua yang duduk di sini ada total berapa? 45 orang. Itu 45 orang itu adalah kunci dari 3 yang ingin saya sampaikan kepada dia. Sekali kalian tidak bisa memberikan contoh ke bawah, perlahan-lahan kepercayaan bawahan kepada kalian akan luntur. Sekali kalian tidak bisa dicontoh, kalian tidak disiplin, kalian tidak membangun kebersamaan, kalian tidak peduli sama kepada sesama, itu pasti akan mulai. Nah, Pocur ini saya membuatnya dengan sebuah strategi yang dulu tidak pernah saya bayangkan akan seperti ini. Saya tidak pernah membayangkan Pak Rektor, Pak Warek, dan semua yang hadir di sini, Pak Heru, Pak Satan, nggak pernah. Tapi kepada orang-orang yang hadir belakangan, terutama orang-orang yang di Uniba, menjadi penting bagi saya untuk menyampaikan, termasuk orang-orang yang baru diangkat sebagai pimpinan unit bisnis di Pocur. Level kalian sudah middle management, di atas ada expo, ya, kemudian pemimpin unit bisnis, kemudian ada manajer. Level kalian adalah level pengambil keputusan, dan semuanya orang Madura. Ngerti ya Madura? Semuanya orang Madura. Artinya apa? Saya memilih dari Madura untuk Madura, tujuannya adalah ke depan untuk Indonesia. Itu yang saya. Dulu Pocur ini saya buat tahun 2008. Jadi awalnya itu 2008 itu saya desain untuk UMKM, konsultasi bisnis UMKM. Saya ceritakan kepada kalian bahwa dulu seorang Ansar Kosasi ingin mencalonkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu yang harus dilakukan adalah pulang ke Madura, memperkenalkan kepada masyarakat Madura apa yang saya punya. Saya membangun jaringan pemberdayaan, mulai dari pembelajaran di Filipina, di Bangladesh, sampai di Indonesia. Saya terapkan di Indonesia. Dan hanya dikenal orang di Jakarta, di Madura tidak ada. Sehingga pada saat itu saya buat ini konsultasi bisnis. Saya nulis di harian Radar Madura. Setiap minggu saya menulis konsultasi bisnis. Seseorang bertanya tentang bagaimana menghitung modal kerja, bagaimana menghitung bunga, bagaimana menghitung karyawan, bagaimana bikin rasio net interest margin, bagaimana menghitung rasio IRR, interest rate of return, bagaimana menghitung payback period, bagaimana menghitung tentang hal-hal tentang keuangan, rasio-rasio keuangan. Itu ditanya di Kabar Madura.
nanya lewat SMS kepada saya kasih sebuah nomor, kemudian mereka nanya kepada saya dan saya jawab di harian Brother Manur. Dari kampanye tahun 2012, puluhan orang itu saya bentuk untuk menjadi tim sukses, puluhan, bahkan ratusan ya tadi, ratusan sampai Kordes, Korcam, koordinator desa, koordinator kecamatan. Saya buat. Tujuannya adalah network, membuat jaringan. Saya buat. Sisa ada 8 orang. Sisa 8 orang. Dan 6 orang. 6 orang itu posisinya nunggu. Tapi yang 8 ini kerja keliling. Saya minta kepada kalian pergi ke sini, belajar tentang ini. Saya pulang ke Madura begitu sering untuk mengajarkan mereka tentang bagaimana menghitung usaha, mengajarkan seorang Asadi membuat neraca, mengajarkan seorang Rahadi ngitung yang namanya pembukuan. Gak ngerti dong, lulusannya sarjana pendidikan Islam, orang Kordu. Ajarkan, tanya Asadi. Saya mengajarkan kepada mereka yang 8 orang itu tentang pendidikan. Saya memulainya dari yang kecil. Ini tahan ini. Yang banyak puluhan itu begitu saya kalah kampanye, nggak terpilih anggota DPR, pergi semua. Pergi, ninggalkan. Yang tadinya ke rumah, dia tidak pernah lagi ke rumah. Itulah kehidupan. Saya pernah mengalami hal ini bersama Nirwan Bakri di sebuah mobil. Dia sahamnya tinggal, ini jangan direkam. Ini saham baik, semua karyawan Udin Bani jauh lebih baik daripada direktur Poncur sekalipun. Ruangannya Pak Hadiri, ruangannya Pak Habib, ruangannya Pak Sadi jauh lebih jelek daripada ruangannya Pak Wareng, Pak Dekan. Kenapa? Saya minta ini paling depan. Kalian paling depan. Kenapa? Ini mendidik orang, menjadikan orang, merubah karakter orang. Ada yang paling depan. Pak Rahmat kita dress up habis-habisan, ruangannya kita bikin bagus, ruang tamunya bikin bagus. Beliau paling depan. Beliau on behalf Kiai Haji Bahaudin Mudahari. Nama Kiai Haji Bahaudin Mudahari itu yang terlalu berat buat saya. Jangan main-main. Begitu membawa nama KBH, semua tim di Madura ini membawa nama KBH. Yang lain nggak ada KBH-nya di sini. Yang di sini udah bab nama yayasannya ibu saya, namanya. Ada foto ibu-ibu 3 orang ibu saya yang dikedepankan Universitas Bahaudin Mudahari. Jadi kalau Asadi bilang, siapa yang bilang ke saya? Maaf ya, bagus ya ruangan Pak Rahmat. Kamu nggak boleh ini. Siapa ini kamu? Ruangan saya pun dijelekkan ruangan Pak Rahmat. Kamu kenapa? Saya mau jual Pak Rahmat sama rektor, sama warek, sama rektor. Saya mau jual dia. Karena dia lah yang paling depan. Cuma kita ayo lihat Pak Rahmat, jangan sampai pakai sendal, jangan pakai. Harus begitu. Lihat kalian bagus ruangan seperti ini. Lihat ruangan. Nanti kita bangun lagi gedung di depan. Pelan-pelan. Tapi lihat siswanya. Kualitas siswanya juga perhatikan. Dan yang ngajar para dosen drill up betul-betul dosen itu. Dosen itu betul-betul kalian tim nih. Emon kawan harus. Jadi ya harus betul. Kalau enggak, dia akan dengan enak bisa nggak ngajar, bisa. Fasilitas saya minta saudara Berli rawat ini keras saja kepada dosen, kepada karyawan struktural yang tidak patuh terhadap yang namanya kebersihan, yang tidak patuh terhadap disiplin, yang berantakan, pulang surat kertas di mana-mana, tegur. Kebersihan itu ada mencerminkan diri kalian. Kebersihan mencerminkan siapa kalian. Saya masih mendiamkan dulu di ruangan itu. Wah, luar biasa. Kayak gudang. Kerja kayak di gudang. Padahal mejanya saya kasih bagus, komputernya tempatnya di sini, sudah ada printernya di sini. Ini nggak di sini kopas di sini. Tempat sampah ibu tahu bawa, belum ada sendal, ada sepatu, ada macam-macam. Jaga kebersihan.
Karena kebersihan itu mencerminkan Anda. Kalau udah kantor bagus seperti ini, jangan sembarangan. Karena orang akan menilai, oh coba bisa agak baik, bisa agak baik, tidak bisa merawat, itu yang paling. Dan itu memang, ini mercusuarnya 3 tempat ini. Mercusuar, makanya saya fokus, koperasi itu saya fokus. Kalau Sabtu saya datang melihat neraca, melihat bagaimana kualitas pinjaman anggota, pelan-pelan pinjamannya 1 juta, 1,5 juta, bayar tiap hari terus. Ada yang datang nangis. Mestinya saya nggak perlu mikirin itu, mestinya. Tapi saya diajarkan untuk kepedulian tadi. Dan saya bukan mengambil untung dari ini. No. Hasil keuntungan koperasi taruh lagi bukan. Sehingga besar, dipinjamkan lagi, diputar lagi kepada siapapun. Begitu juga ini tempat silaturahim sepak bola Madura. Ini tempat bersilaturahim. Saya paling nggak mau kita ribut. Makanya saya paling kencang apabila tidak ada yang namanya saling menghargai. Saya paling kencang. Saya dibully pun tidak ada apa-apa, tidak masalah bagi saya. Tapi ini adalah bagian dari komitmen saya bahwa sepak bola itu adalah bagian dari silaturahim. Lihat anak-anak muda sekarang. Dia datang ke Balikpapan bersilaturahim. Dia datang ke Makassar. Dia datang ke Jakarta dengan gerombolan besar. Ya, Hendra ya. Dia datang bersilaturahim. Saya bilang jatuh karan. Mana tahu karan saya ambil menurut bola. Benar. Untuk apa? Mati sampai 200 orang. Bukan tipe kita. Saya mau silaturahim, mengajarkan masyarakat Madura bahwa Madura sudah sejajar dengan yang lain. Kalau dulu kita nggak pernah dilihat, kita hanya nonton Persebaya lawan Persija, kita nonton Persebaya lawan Arema, kita nonton Persebaya lawan Barito. Saat ini kita nonton Persebaya, kita nonton Madura lawan Persija, kita nonton Madura lawan Arema. Sejajar sudah, menang lagi kita. Kalah gitu, tapi sekarang menang kan, pasti bambu boleh. Itu adalah bagian dari cara saya untuk memupuk orang-orang Madura agar sadar diri. Hei, kalian itu jangan minder. Kalian jangan minder. Kalian harus duduk sejajar. Ini enggak dulu zaman saya masih ada masih di Jakarta. Mau lamar kerja. Begitu saya berbicara dengan orang Jawa, saya sudah kalah 1-0. Saya sudah minder dulu. Karena saya orang Madura. Orang Madura itu dianggap orang bodoh, tertinggal, norak, kampungan, ambu. Pokoknya tapi nggak ada yang benar. Semua. Dan kita itu mendukung. Statement itu kita ikut ketawa. Kita tidak jadikan bahan lucu. Itu kita ketawa. Kalau saya ngamuk. Saya bilang, kenapa kalau kamu ke orang Madura? Kalau contoh sekali saya orang Medan kayak gitu, orang Nias atau orang enggak, ini orang Madura jadi contoh kekonyolan cerita. Saya protes. Bahkan saya pernah menemui Hairul Tanjung. Nah, sinetron gitu. Orang Madura itu boleh. Tapi kalau ketinggalan orang Madura terus dia berbodoh karena nggak baca. Kita tersinggung juga. Kenapa sih contohnya bukan orang Yamis gitu? Lewat 3 hal ini. Ini koperasi Pak di sana. Ini anak saya datang minjem 500.000, 1 juta, 2 juta. Dan mereka tahu ini yang punya orang Madura. Dia tahu semua sekampung gitu. Kalau kalian datang ke tempat saya, dulu belum ada Gojek, belum ada Waze, belum ada apa. Kalau anda datang nyari Pak Hasanul di jalan raya, ada pangkalan ojek di sini, itu otomatis diantar. Bengkelnya di depan rumah sekarang. Kalau itu dulu pemampu. Pekerjaan kesehatan itu di dalam Undang-Undang Dasar dijamin kesehatan, dijamin pekerjaan. Makanya begitu dia tidak punya pekerjaan, pemerintah harus kasih duit.
Itulah yang namanya social safety net yang harus dikasih. Karena itu kesalahan pemerintah tidak memberikan pekerjaan kepada rakyat. Jadi bukan 100% salahnya kamu, karena mereka tidak kita bikin sibuk. Kalau dia sibuk, nggak mungkin dia nyari. Nah, kita sudah membuat sibuk orang 783 kali. Sudah dibikin sibuk sama kita. Kalau ini nggak ada, saya nggak tahu. Bagian dari kalian mungkin kemana? Mungkin ada di Malaysia, mungkin di rumah. Pemerintah tidak membuat sibuk rakyat sehingga rakyatnya dibiarkan begitu saja. Padahal undang-undang dasar menjamin. Saya bilang kepada Menteri Koperasi, Pak,